Bicara soal ular, nggak usah kita jauh-jauh mikirin tarian ular di India pakai instrumen suling. Atau serial Nagin yang dulu tayang di televisi. Nyatanya, ular lebih dulu ada dibanding peradaban manusia. Mereka ada di sekitar kita. Manusia yang harus beradaptasi dengan ular, bukan sebaliknya. Indonesia, dengan kekayaan biodiversitasnya, memiliki 10% dari sekitar 3.600 jenis ular di dunia. Setidaknya ada 3 jenis ular berbisa yang paling banyak menyerang manusia. Untuk mengetahui lebih lanjut, Kompas.com mendatangi Dr. Amir Hamidi selaku pakar herpetologi LIPI. Amir Hamidi telah 15 tahun menjadi peneliti ular. Dia sudah belusukan ke berbagai wilayah Indonesia untuk meneliti spesies ular, serta menemukan spesies ular baru. Dari seluruh jenis ular di Indonesia, setidaknya ada 3 spesies yang memiliki habitat di sekitar pemukiman. Ketiga jenis ini memiliki bisa yang cukup mematikan. Pertama, ular kobra. Ada 2 jenis ular kobra yang marak ditemukan di kawasan pemukiman. Baik kobra maupun king kobra memiliki ciri defensif. Ia akan menaikkan tudungnya bila kondisi dirasa rawan. Hal itu cukup untuk memperingatkan kita agar menjauh dan berhati-hati. Namun untuk 2 jenis lainnya, kita harus lebih waspada. Jenis kedua adalah ular weling. Dengan nama latin Bungarus candidus, ini adalah spesies ular berbisa dengan populasi terbanyak di Indonesia. Ada weling, ada juga welang. Dengan nama latin Bungarus fasciatus, ular welang juga tersebar di Pulau Jawa. Keduanya sama-sama mematikan. Nah, kalau ular welang, walaupun dia sama-sama belang-belang nih, ya kan? Belang-belang. Ini sama-sama sangat berbisa, sangat berbisa, dan ada di Jawa semuanya, ya. Kalau ular welang, ini belangnya sampai ke perut nih, oke, ya kan? Hitam putihnya sampai di perut kan? Ya. Kalau yang di sini kan enggak perutnya ya, itu putih semua. Satunya. Terus kalau ular welang, ini kelihatan kan? Kepalanya di sini ada tanda segitiga terbalik, V ya, V terbalik. Iya. Kalau kepalanya di sini, itu kan tidak ada. Tidak ada kan? Di atas kepalanya. Nah, kalau di sini masih ada nih. Dari sini, nih kelihatan V-nya terbalik. Ya. Terus ujung ekornya tumpul, ular welang kan? Kalau di sini kan masih lancip. Oh ini. Ya kan? Ya, itu salah satu beda ular weling dan welang. Oh. Tapi sama-sama mematikan, sama-sama neurotoksin kuat. Ya, dan sama-sama ada di Jawa, ya. Spesies ketiga adalah ular tanah. Dengan nama latin Calocelasma rhodostoma, kasus gigitan ular ini cukup banyak ditemui, terutama di Pulau Jawa. Kalau kobra memiliki gigi taring yang lurus, ular tanah memiliki gigi taring yang sangat panjang. Bahkan ia bisa melipatnya ke belakang. Ini kelihatan sekali ya, gigi taringnya. Semua ular berbisa itu memiliki gigi taring. Ya. Ada gigi taringnya yang proteroglifa terletak di depan, lurus seperti yang ada di kobra dan welang ini atau king kobra. Ada yang solenoglifa atau model seperti ini, panjang tapi bisa dilipat ke belakang. Nah, ini adalah grup-grup ular yang ular-ular viper seperti ini. Ini panjang sekali giginya dibandingkan yang viper. Ini dikoleksi dari Jawa Tengah ya, sekitar tahun 2011 ya. Jadi ular ini bisanya bukan neurotoksin tapi hemotoksin atau menyerang darah. Ya, jadi juga bisa menyebabkan kematian, tapi memang tidak secepat yang ada di yang neurotoksin tadi. Tapi memang efeknya bleeding kemana-mana. Ya. Jadi bisa pendarahan kemana-mana ya. Kalau nggak ada antivenomnya juga bisa meninggal. Untuk ketiga jenis ular ini, kobra, weling, dan ular tanah, pemerintah telah membuat antivenom untuk meminimalisir angka kematian. Namun,
Butuh riset lebih lanjut untuk menentukan jenis antivenom lain yang harus dibuat. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga butuh dilakukan untuk mengurai jenis zat dan protein yang ada di dalam bisa ular. Jenis-jenis protein ini bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari obat sampai kosmetik. Kobra ini memang dimanfaatkan banyak, mulai dari dia jenisnya bukan jenis yang dilindungi, artinya masih bisa dimanfaatkan. Kemudian tapi appendix 2 CITES, jadi ketika dia sudah diekspor misalnya itu harus dikontrol secara internasional. Jadi harus legal, harus traceable, dan harus sustainable. Nah, ketika kita lihat kobra, apa aja sih bagian-bagian kobra yang sering dimanfaatkan masyarakat? Masyarakat lokal kita itu kita nggak bisa menolak. Memang masyarakat kita ada yang memanfaatkan dagingnya, ada yang memanfaatkan kulitnya, bahkan fenomnya. Jadi fenomnya itu atau bisanya itu bisa digunakan untuk membuat anti bisa, ataupun bisa digunakan untuk kan bisa atau fenom itu kan protein sebenarnya, protein hati. Bisa digunakan untuk anti cancer. Jadi beberapa obat-obat itu yang anti cancer, anti painkiller itu juga ada di situ. Pemanfaatan lain yang juga menarik adalah bisa dari ular cabai besar atau Calliophyes bifurcatus. Ular dengan populasi di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera ini memiliki karakter neurotoksin kuat yang menyerang saluran pernapasan. Jika digigit ular cabai, kita tidak akan merasa sakit, namun perlahan kita akan mengantuk, kemudian tidur, dan meninggal. Fenom dari ular ini itu ternyata yang protein-proteinnya itu memiliki potensi untuk menjadi painkiller. Lebih baik daripada morfin, 20 kali lipat lebih baik daripada morfin. Itu sudah terbit di dalam jurnal ilmiah internasional ya. Faktanya, kita tidak bisa menghindari eksistensi ular. Jenis ular seperti kobra dan weling sudah teradaptasi di human modified habitat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, cegah rumah kita agar tidak menjadi sarang ular. Hindari tumpukan kardus, sudut yang lembab dan gelap. Gunakan disinfektan untuk membersihkan lantai setiap hari. Kedua, jangan tidur di lantai. Takut jangan, waspada boleh. Kalau melihat ular di sekitar, telepon pemadam kebakaran atau komunitas ular. Jika tergigit, langsung datangi rumah sakit terdekat.